Menantu Super. Bab 5741-5750. Bab 5741 Penolakan. Saya menepati janji saya tentang toko ini. Namun, tamu yang terhormat, Anda juga tahu bahwa toko terkenal tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Ada juga atasan saya di luar toko. Saya sebenarnya sudah melaporkan semua personel dan perbekalan di toko terkenal itu. Tiba-tiba sejumlah besar personel dipindahkan atas nama Anda. Saya harus meminta instruksi atasan saya. Bagaimana kalau aku segera meminta instruksi? Langkah Taichi pemilik desa sesuai dengan harapan Han Sanqian. Menunda. Kelompok orang ini tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat itu, yang mati akan mati dan yang hidup akan bertahan tanpa dirugikan oleh darah beracun. Akankah pendapat dari atas penting pada saat itu? Rupanya, tidak ada lagi yang peduli. Karena tidak ada yang peduli, masalah ini mungkin berakhir di sini. Ini memang solusi terbaik. Tapi karena Han Sanqian memikirkan apa yang akan dikatakan orang ini, dia tentu saja sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Kalau begitu tolong beritahu saya, berapa lama untuk mendapatkan jawabannya? Han Sanqian bertanya. Ya, inti dari rencana penundaan adalah waktu, karena ingin menebus perbedaan waktu, Han Sanqian akan langsung menunjukkan masalah yang paling penting. Alhasil, gagasan kecil pemilik desa itu tiba-tiba menjadi jelas. Ya, pemilik desa, berapa lama untuk meminta instruksi? Kami semua dalam kondisi kritis sekarang dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tuan, Anda selalu memiliki keputusan akhir tentang pergantian personel di desa. Mengapa Anda tiba-tiba meminta instruksi atasan Anda? Anda tidak ingin melepaskan kami, jadi Anda sengaja menunda kami. Dunia ini gelap seperti burung gagak. Menurutku pemilik desa tidak berbeda dengan orang-orang di luar. Artinya, demi kepentingan egoisnya sendiri, tidak mungkin dia membiarkan kita pergi. Siapa kita? Kita adalah bangsanya dalam hidup, dan kita harus menjadi hantunya dalam kematian. Sombong. Hei Feng meraung marah, mencoba membungkam semua orang. Jika normal, trik ini pasti bisa dilakukan, tetapi hari ini jelas tidak berhasil. Semua orang sudah memberontak, tapi sekarang pemilik desa telah menghancurkan sisa kewarasan mereka. Tekanan ini hanya akan membuat kelompok orang ini semakin memberontak. Sungguh kentut, kami tulus kepada Zuangowi, tetapi Zuangowi memperlakukan kami seperti ini. Saudaraku, tidak masalah apakah kamu membelot atau tidak, bagaimanapun, saya adalah tamu terhormat hari ini. Artinya, siapapun yang ingin menghentikanku, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Benar. Kami hanya ingin bertahan hidup. Ada apa? Jika ada yang salah, maka aku akan melawannya sampai akhir. Tidak ada salahnya bertahan hidup. Tidak ada salahnya bertahan hidup. Tidak ada salahnya bertahan hidup. Semakin banyak orang berteriak serempak. Bagi mereka, ini sudah merupakan keyakinan yang bulat. Melihat orang-orang dan kuda di sekitar mereka memberontak satu demi satu, pemilik desa dan Hei Feng sedikit terkejut. Mereka berpikir bahwa penolakan mereka pasti akan menimbulkan ketidakpuasan banyak orang, tetapi mereka juga percaya bahwa kebanyakan orang akan sepenuhnya mematuhi pengaturan tersebut. Namun, mereka tidak menganggap anggaran mereka salah, dan sebagian besar orang di tempat kejadian justru mulai menolak secara terbuka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar ingin memberontak, teriak Hei Feng lemah. Namun, satu-satunya tanggapan yang diterimanya adalah semakin banyak orang berteriak keras, bahkan menyebar ke kelompok orang yang sudah tidak mendapat pengobatan. Kelompok orang itu tidak punya harapan, dan mereka tidak tahu apakah mereka terlibat dalam perubahan Han Sanqian, jadi mereka selalu menjadi penonton. Namun melihat banyaknya masyarakat yang kini bereaksi, tentu saja mereka dengan senang hati ikut berpartisipasi, karena kemungkinan besar hal ini akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup.
Terlebih lagi, jika menyangkut ketidakpuasan, mereka sendirilah yang paling tidak puas. Ketika jumlah orang sedikit, mereka tidak berani berbicara, karena mereka tahu bahwa pemberontakan akan dipadamkan, dan bahwa mereka tidak akan luput dari kematian, tetapi mereka juga mungkin akan menderita penyiksaan dan penghinaan. Tapi keadaan sekarang berbeda. Dengan begitu banyak orang yang hadir, bahkan jika pihak lain ingin menghukum, sangatlah mustahil untuk menghukum satu orang pun. Terlebih lagi, bahkan jika mereka harus menggunakan kekerasan untuk menekan mereka, ada begitu banyak dari mereka. Dan mereka masih memiliki kesempatan untuk mencobanya. Terlebih lagi, mereka mengikuti para VIP. Jika ada konflik, mereka akan memiliki kekuatan besar untuk menahannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu layak untuk dipertaruhkan. Memikirkan hal ini, hampir 90% orang di tempat kejadian mulai memprotes dengan keras. Bab 5742, Pemberontakan. Pemilik desa tampak sedikit panik dan dengan cepat melihat ke arah utusan berpakaian putih itu. Utusan khusus berbaju putih ini sangat cerdas dan lihai dalam menangani berbagai hal. Pemilik desa baru pertama kali mendapat masalah, jadi tentu saja dia memikirkan solusinya. Utusan khusus berbaju putih juga mengerutkan kening dan berpikir lama. Pada saat ini, dia juga dibangunkan oleh sebuah teriakan. Melihat pemilik desa menatapnya, dia buru-buru berjalan beberapa langkah. "Bayi, sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata pemilik desa mendesak. Utusan khusus berbaju putih telah lama mengamati, saya yakin sentimen publik saat ini tidak dapat diubah. Setelah sentimen publik berbalik, bawahan saya percaya bahwa setiap orang kemungkinan besar akan melakukan pemberontakan kolektif. Pada saat itu, seluruh toko terkenal akan berantakan. Ini adalah hasil yang mudah diprediksi. Bahkan jika sebagian dari kita masih bersikeras untuk tetap di sini, saya khawatir hal itu tidak akan efektif dalam menekan para pemberontak ini. Pertama, bagaimanapun juga, kita dulunya adalah bangsa kita sendiri, sehingga sulit untuk memberikan pukulan keras kepada rakyat kita sendiri. Kedua, perlawanan kelompok orang ini selalu memiliki alasan untuk bertahan, yang bahkan akan membuat mereka yang semula tetap berpegang pada pihak kita. Mereka yang bertekad untuk melakukan hal itu akan membelot ketika saatnya tiba. Jadi, kesimpulannya satu. Jika semua orang memberontak secara besar-besaran, hanya akan ada satu akibat bagi kita, yaitu kita akan kalah. Pemilik desa pun mengangguk, ini memang konsekuensi yang mudah dibayangkan. Lalu apa maksudmu kita harus membiarkan mereka pergi dengan patuh? Bukan ini yang saya maksud. Saya hanya melakukan analisis untuk pemilik desa. Hanya pemilik desa yang dapat memutuskan bagaimana mengambil keputusan, kata utusan khusus berbaju putih dengan hormat. Orang ini memang sangat pintar. Dengan cara ini dia telah menempatkan posisinya dengan sangat tepat, dan kuncinya adalah tidak menyalahkan apapun. Jika dia memberikan nasihat tentang masalah yang begitu serius, jika keadaan berkembang ke arah lain, apakah pemilik desa akan marah sendiri atau ada orang di atas yang akan menyalahkannya, maka dia tidak boleh menjadi kambing hitam. Masalah saat ini sangat tidak terpecahkan, bagaimana utusan khusus berbaju putih bisa memimpin. Tetapi jika Anda benar-benar melakukan apa yang mereka inginkan, lalu, di mana saya harus meletakkan wajah lama saya, di mana saya harus meletakkan tanda toko saya, dan bagaimana saya harus menjelaskan hal ini di atas. Pemilik desa tahu betul bahwa jika dia melepaskannya, atasannya pasti akan menyalahkannya. Apakah dia dapat mempertahankan posisinya saat itu mungkin masih belum diketahui. Tentu saja, dia tidak akan pernah bisa lulus ujian di dalam hatinya. Dia telah mengelola toko-toko terkenal selama bertahun-tahun, dan dia bahkan lebih berkuasa. Posisinya yang tinggi selama bertahun-tahun telah membuat harga dirinya lebih kuat daripada orang lain. Bagaimana dia bisa rela melakukan ini? Bahkan sekelompok tentara kecil,
anak buahnya sendiri tidak dapat menekan mereka, bodoh sekali. Jadi, dia hanya berpikir sejenak, saya memutuskan untuk menekannya dengan paksa. Nyatanya, utusan berbaju putih itu tidak terlalu terkejut. Baginya, ini adalah hasil yang diharapkan. Apalagi, belum lagi pemilik desa, bahkan dia sendiri pun bisa saja mengambil pilihan yang sama. Jika orang bahkan tidak memiliki martabat, lebih baik membunuh mereka secara langsung. Hei Feng buru-buru berkata, Tuan, ada sekelompok saudara di Akademi Sastra yang sangat akrab dengan bawahan saya. Mereka setia dan setia. Jika mereka ditekan dengan kekerasan, kami pasti akan menyelesaikan tugas dengan seluruh kekuatan kami. Utusan khusus berbaju putih juga berkata dengan tergesa-gesa, meskipun tidak banyak orang di Akademi Seni Bela Diri di bawah komando kami, dan ada banyak kekalahan dalam pertempuran, orang-orang yang tersisa pasti akan mematuhi perintah kami. Kapten penjaga juga buru-buru menundukkan kepalanya, seluruh tim penjaga sedang menunggu perintah pemilik. Ketiga panglima kali ini semuanya memberikan penjelasan yang menyeluruh, juga untuk memberikan laporan yang menyeluruh kepada pemilik desa, sehingga pemilik desa dapat mengambil keputusan yang ingin diambilnya dengan lebih jelas. Bala bantuan kita akan tiba paling lama dalam waktu 1 jam, jadi jika kita bertahan sedikit, pemberontakan ini pasti akan dapat dipadamkan. Setelah pemilik desa selesai berbicara, dia memandang Han Sanqian dengan lembut, jika Anda menggunakan pasukan Anda untuk menekan kelompok orang biasa ini selama 1 jam, saya yakin sama sekali tidak akan ada masalah. Variabelnya ada pada monster ini. Dengan kemampuan orang ini, jika dia juga bergabung dalam perlawanan, saya khawatir kita tidak akan bisa menekannya selama itu. Hei Feng mengangguk, itu benar. Kalau begitu, pemilik desa, apa yang harus kami lakukan? Tolong beri saya instruksi Anda. Bab 5743, Serangan Balik. Sulit bagi pemilik desa untuk mengambil keputusan untuk sementara waktu. Pertama, tidak mudah untuk bisa berkumpul dengan Han Sanqian, dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Tentu saja dari segi kekuatan mereka, bergabungnya Han Sanqian memang akan membuat mereka semakin kuat. Kalau hilang seperti ini, rugi besar. Apalagi ini bukan sekedar kekalahan belaka, yang terpenting dia dan Han Sanqian kembali bermusuhan. Bukankah ini berarti segala sesuatu telah menjadi lingkaran penuh dan kembali ke titik awal? Kedua, begitu mereka mulai menggunakan kekerasan untuk menekan mereka, jika kalah, akhirnya akan sangat menyedihkan. Dia, pemilik desa, kemungkinan besar akan dibunuh oleh saudara-saudara yang marah ini. Risikonya sangat tinggi dan sangat besar. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengambil keputusan ini, sangat sulit. Saat ini sangat sulit. Tapi jika Suang Nai masih ingin eksis, kita harus menekannya. Kalau tidak, siapa yang akan menganggap serius tokoh terkenal itu di masa depan, dan siapa yang akan menganggap serius saya? Dari sudut pandang situasi keseluruhan, melindungi monster tentu saja adalah yang terbaik, tetapi dari sudut pandang kepentingan pribadi, yang terakhir jelas diperlukan. Namun yang jelas, banyak orang yang lebih memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi, kita harus menekannya. Ya. Hei Feng menerima perintah dan menjadi orang pertama yang berdiri, diam, semuanya. Sudah kubilang, pemilik desa ini yang memutuskan. Apapun yang dia katakan, itulah yang dia katakan. Jika ada yang tidak puas, dia harus bertanya dulu tentang pisau di tanganku. Begitu dia selesai berbicara, Hei Feng menarik pisaunya tanpa basa-basi, dan auranya tiba-tiba menghilang. Banyak orang yang terkejut saat itu juga. Aura angin hitam masih cukup menakutkan. Selain itu, karena dia selalu berada di posisi yang tinggi, semua orang tentu saja takut padanya. Utusan khusus berbaju putih tidak dapat melewatkan kesempatan seperti itu, jadi dia segera membantu. Ya, Anda juga harus bertanya tentang pedang di tangan saya. Kedua utusan itu berbicara pada saat yang sama,
kapten penjaga juga memandangnya, dan semua penjaga menghunus pedang mereka tepat waktu. Tiba-tiba, seluruh tempat yang bising menjadi lebih sunyi. Banyak orang memandang Han San Qian, lagi pula mereka masih mengandalkan Han San Qian untuk memimpin mereka ke langkah yang lebih berani. Pemilik desa juga mengetahui bahwa Han San Qian adalah kunci pemberontakan, jadi dia segera melihat ke arah Han San Qian saat ini. Tamu yang terhormat, perdamaian sulit dicapai. Kerja sama antara Anda dan saya adalah tren masa depan. Tentu saja saya akan lebih banyak berurusan dengan geng anak laki-laki di desa. Saya harap tamu terhormat tidak ikut campur dalam masalah ini lagi. Pemilik desa juga merendahkan suaranya. Utusan khusus berbaju putih pun buru-buru berkata, "Ya, kami juga tahu bahwa Anda, tamu yang terhormat, memiliki hati yang welas asih, tetapi jika terjadi kekacauan di desa, bukankah Anda akan merasa tidak nyaman? Lagi pula, jika pasangan Anda menyebabkan skandal seperti itu, bukankah begitu juga?" Mendengar ini, Han San Qian tersenyum lembut, "Itu masuk akal. Tapi aku telah berjanji kepada semua orang bahwa aku akan menyelamatkan nyawa semua orang. Aku benar-benar tidak tertarik dengan urusanmu, tapi aku tidak bisa mengingkari janjiku kepada mereka yang berjanji. Tetapi jika Anda bersikeras melakukan ini, Anda pasti harus bertarung dengan kami. Tamu yang terhormat, saya ingin bertanya kepada Anda, bukankah ini berarti Anda masih mengingkari janji Anda? Pemilik desa juga punya rencana yang sangat rumit. Sudut, Anda berjanji untuk berdamai dengan kami. Kami rukun. Itu benar. Han San Qian tersenyum, dengan cara ini, saya terjebak di tengah. Sepertinya saya membantu Anda. Saya kasihan pada mereka, tapi saya mengingkari janji saya untuk membantu mereka. Saya kasihan pada Anda, tapi aku mengingkari janjiku lagi. Sangat sulit. Tamu yang terhormat, Anda dan saya benar-benar membuat kesepakatan, dan awalnya Anda mengatakan Anda akan mencoba yang terbaik apakah mereka hidup atau mati. Anda sudah mencoba yang terbaik, bukan? Kata pemilik desa buru-buru. Han San Qian mengangguk, alasan seperti itu tidak apa-apa, tapi tidak baik membohongi diri sendiri. Tentu saja yang terpenting aku juga bisa meminta maaf padamu, karena jika aku meminta maaf padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Tamu yang terhormat, kamu bilang kamu akan hidup damai bersama kami. Bagaimana jika perang bukan janji yang diingkari? Tidak, monsterlah yang berjanji padamu, dan aku, Han San Qian, bukanlah monster. Han San Qian tiba-tiba mencibir. Bab 5744, orang berbeda. Setelah mendengar kata-kata ini, pemilik desa dan yang lainnya pada awalnya tidak bereaksi, tetapi kemudian mereka benar-benar tercengang. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini, Han San Qian tiba-tiba memberikan jawaban yang membuat mereka tidak bisa berhenti. Tamu yang bermartabat, apa maksudmu dengan ini? Hei Feng agak bingung, dan reaksi pertamanya saat ini adalah dia masih tidak mau menerima fakta. Dengan kata lain, dia takut otaknya tidak bekerja dengan baik dan dia salah menilai sesuatu. Meskipun dia juga bingung sekarang, dia masih dapat memahami beberapa kata yang sangat sederhana, tetapi seperti pemilik desa dan lainnya, hal sederhana ini tampaknya terlalu sederhana, dan guncangan yang ditimbulkannya begitu kuat sehingga sekarang saya sedikit meragukan diri saya sendiri. Berhentilah memanggilnya VIP. Di toko-toko terkenal, VIP adalah monster tertinggi yang muncul entah dari mana. Tapi orang yang berdiri di depan kita sekarang bukanlah monster, tapi Han San Qian sendiri. Aku tidak tahu. Apa itu aku berkata benar? Utusan berpakaian putih itu mengertakkan gigi dan menahan amarah di dalam hatinya. Dia perlu menunggu konfirmasi Han San Qian, dan dia menahan amarahnya sambil menunggu. Jika orang di depannya adalah Han San Qian, maka mereka akan tertipu oleh Han San Qian untuk waktu yang sangat lama. Bahkan sampai batas tertentu, perselisihan sipil saat ini nampaknya tidak sesederhana sekarang, dan kemungkinan besar Han San Qian yang menimbulkan masalah.
Untuk orang setingkat monster, apalagi otaknya cukup, meski cukup, utusan berpakaian putih itu pasti percaya bahwa monster itu tidak akan repot-repot menggunakannya. Memang benar bahwa hanya Han San Qian, seorang pria dengan pikiran cerdas dan cara eklektik dalam melakukan sesuatu, yang tahu bagaimana melakukannya jika dia sudah besar, dan tidak keberatan jika dia masih kecil, yang akan melakukan ini. Hal-hal pada saat seperti itu. Semakin dia memikirkannya, semakin utusan berbaju putih itu merasa bahwa tidak ada yang salah dengan tebakannya. Ketika Hei Feng mendengar ini, dia menjadi lebih ketakutan. Melihat mata Han San Qian, dia menjadi lebih waspada. Han San Qian tersenyum dingin, "Wah, kamu baru tahu sekarang. Kamu sangat jahat. Kamu benar-benar menggunakan metode ini." Utusan berpakaian putih itu marah dan sedih, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Han San Qian meremehkan dan mengerutkan kening, "Ada apa denganku? Maaf, apakah tubuh ini milikku? Sepertinya tubuh ini adalah milikku sejak awal, jadi apa masalahnya jika aku kembali ke tubuhku sendiri? Monster hanyalah tuan rumah dan tamu di tubuhku. Jadi aku ingin bertanya, jika kamu ingin percaya pada sesuatu yang sementara hidup di tubuhku, siapa yang bisa kamu salahkan?" Kata-kata Han San Qian langsung membuat utusan berpakaian putih itu terdiam. Ya, sejak awal tubuh itu adalah milik Han San Qian, dan memang wajar jika Han San Qian kembali ke tubuhnya sendiri. Yang patut disalahkan, kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena berpikir bahwa Han San Qian pasti bisa menghilang, dan monster itu adalah penguasa mutlak tubuh Han San Qian. Bagaimana mereka bisa membayangkan situasi ini akan terjadi? Han San Qian, meskipun saya tidak tahu dari mana asal Anda, dan saya tidak tahu mengapa Anda bisa menekan tamu terhormat kami, tapi saya juga memperingatkan Anda, sebaiknya Anda tidak terlalu bangga. Kamu juga tahu bahwa kami telah mencapai semacam kesepakatan dengan monster di tubuhmu, dan kami sudah bekerja sama. Dengan kata lain, begitu dia mengetahui situasi kita saat ini, dia pasti akan bertarung denganmu. Kamu harus bertarung sampai mati, kamu sudah berbagi badan hutan yang sama, jika dia berkelahi denganmu, menurutku kamu tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Kata pemilik desa dengan dingin. Hei Feng juga buru-buru ikut bergabung, "Benar, Han San Qian, menurutku kamu tidak punya keuntungan apapun. Jika kami benar-benar ingin bertarung, kami tidak perlu menimbulkan kerusakan besar padamu sama sekali. Kami hanya perlu membiarkanmu mendapatkan sakit ketika saatnya tiba." Ya, begitu tubuhmu rusak ya, monster VIP pasti akan memanfaatkan situasi ini, dan pada saat itu, kamu mungkin akan mati lebih parah lagi. Han San Qian tersenyum menghina, "Kalau begitu menurutmu apakah aku akan menyerah melawanmu karena ini? Apakah kamu sedikit terlalu naif?" Utusan berpakaian putih itu mendengus dingin, "Jangan melawan dengan sia-sia. Jika Anda memimpin mereka untuk melawan, Anda hanya menyebabkan mereka mati. Anda hanya memanfaatkan mereka." Setelah selesai berbicara, utusan khusus berbaju putih segera menoleh ke semua orang, "Semuanya, pernahkah kamu mendengarnya? Apakah kamu memahaminya? Orang ini sama sekali bukan monster VIP, tapi Han San Qian." Bab 5745 terkena. Menurut gagasan utusan khusus berbaju putih, jika dia berteriak sekuat tenaga, banyak orang akan kaget, dan kemudian orang pintar akan langsung bereaksi. Namun nyatanya, banyak orang yang hanya menatapnya. Apakah kamu belum mengerti? Tidak ada VIP, artinya tidak ada yang menyelamatkanmu. Han San Qian hanya berpura-pura menjadi VIP, menggunakan penyelamatanmu sebagai alasan, dan kemudian menipumu untuk membantunya memberontak. Kamu sedang dimanfaatkan. Utusan khusus berbaju putih berteriak dengan sungguh-sungguh, tapi tetap saja tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bereaksi. Anda. Han San Qian tersenyum tenang. Tentu saja dia tahu bahwa ketika identitasnya terungkap,
dia pasti akan menghadapi serangan pribadi dari tokoh-tokoh terkenal, dan tidak dapat dihindari bahwa murid-murid yang dia pilih akan dilobi lagi. Faktanya, semua yang dikatakan utusan berpakaian putih tadi sesuai dengan harapan Han Sanqian. Oleh karena itu, Han Sanqian telah memberitahu semua orang bahwa untuk mengeluarkan mereka secara sah, dia akan mengakui bahwa dia adalah Han Sanqian, bukan monster. Dengan cara ini, tokoh-tokoh terkenal tidak punya alasan untuk menculik mereka secara moral. Dapat dibenarkan untuk mengatakan bahwa pemberontakan juga harus mengarah pada pemberontakan, inilah kebenarannya. Dengan vaksinasi Han Sanqian, meskipun apa yang dikatakan utusan berpakaian putih itu sekarang sangat masuk akal, bagi semua orang, dia hampir konsisten dengan instruksi Han Sanqian sebelumnya dan mengucapkan kata-kata yang persis sama. Maka tentu saja mereka dan kelompoknya tidak akan bereaksi apapun. Bingung, bingung, kamu hanya bingung. Kebenaran dari masalah ini telah terungkap, dan kamu masih acuh tak acuh. Utusan khusus berbaju putih itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, dia juga memikirkan sesuatu, dan berbalik untuk melihat Han Sanqian, katakan padaku, apakah kamu mengatakan sesuatu kepada mereka, jadi mereka seperti ini? Han Sanqian tersenyum menghina, tidak masalah apa yang saya katakan kepada mereka. Yang penting adalah mereka memahami cara Anda memperlakukan mereka. Bagi mereka telah mengorbankan segalanya untukmu, tapi kamu menganggap hidup dan mati mereka lebih buruk dari babi atau anjing. Jika kamu ingin membuangnya, kamu harus membuangnya. Apakah saya benar? Ya, apa yang dikatakan tamu terhormat itu tidak salah sama sekali. Tokoh terkenal itu kasihan pada kami. Kami bekerja keras untukmu, bahkan menyerahkan hidup kami, tetapi kamu tidak bersedia memberikan apapun. Ayo saudara-saudara, aku akan menerimamu sebagai gurumu. Hanya perkataan Han Sanqian yang mendapat tanggapan kuat dari semua orang. Setelah itu, banyak penonton yang berlutut di bawah kepemimpinan seseorang yang tidak dikenal. Saya akan menemui guru nanti. Apa? Melihat pemandangan di hadapannya ini, pemilik desa sangat terkejut, dan matanya penuh amarah, namun selain itu, ada juga rasa ketidakberdayaan. Sekarang sudah seperti ini, dia tahu bahwa dia benar-benar dikalahkan di depan sekelompok orang ini, dan hati mereka telah dimenangkan sepenuhnya oleh Han Sanqian. Oke, semuanya, tolong bangun. Karena kamu telah memujaku sebagai gurumu, selama kamu setia kepadaku, aku secara alami akan mengajarimu keterampilan tertinggi. Aku juga berjanji bahwa siapapun yang akhirnya menjadi murid batinku dapat mempelajari semuanya. Jenis keterampilan. Keterampilan tingkat dewa yang serupa. Han Sanqian mulai pamer saat ini dan memberi semua orang permen besar pada saat paling kritis ini, yang membuat sekelompok orang merasa lebih percaya diri. Terima kasih guru, kami akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Pemilik toko tidak dapat menahannya lagi dan menunjuk ke semua orang dengan marah. Oke, bagus sekali, kalian semua sangat baik. Kalian makan di toko saya yang terkenal, tinggal di toko saya yang terkenal, dan tumbuh besar di toko saya yang terkenal. Tapi sekarang, demi sedikit keuntungan, kamu telah disihir oleh orang lain dan mengkhianati pemilik desa, dan bahkan mengkhianati toko terkenal dan organisasi kuat kita. Kamu benar-benar mengecewakanku. Oke, karena kamu bersikeras melakukan ini, jangan salahkan aku karena tidak mengingat hubungan lama. Di mana semuanya? Ini. Sekelompok orang yang selama ini berada di pihak pemilik desa langsung merespon secara serempak, dengan momentum yang luar biasa. Beri aku perintahku. Siapapun yang berani melanggar perintah akan diperlakukan sebagai pengkhianat dan ditembak tanpa ampun. Ya. Melihat lawannya mendapatkan momentum, Han Sanqian tentu tidak bisa membiarkan timnya menjadi lemah, jadi dia berteriak dengan marah, di mana para murid. Ada. Jelas, ada lebih banyak orang, bahkan Han Sanqian Fang, yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak, semua orang minum bersama dan menjadi lebih kuat. Dengarkan perintahku. Bab 5746 Pesan.
Ya. Bunuh tokoh-tokoh terkenal dan mereka yang menghalangi, bunuh. Membunuh. Pemilik desa melotot tajam, dan utusan berpakaian putih serta yang lainnya juga tampak marah. Pemilik desa berteriak dengan dingin, "Oke, kalau begitu, biarkan saya melihat bab sebenarnya." Membunuh. Pemilik desa berteriak dengan marah dan mundur sedikit detik berikutnya. Utusan khusus berbaju putih, angin hitam dan kapten penjaga memimpin 3 kelompok pasukan untuk menyerang secara langsung. Han Sanqian tidak takut sama sekali. Dengan lambaian tangannya, ribuan murid bergegas menuju pemilik desa seperti banjir. "Utusan, apakah kami memerlukan bantuan?" Tak jauh dari situ, wanita tersebut dan beberapa anggota tim tidak ikut serta di stasiun, melainkan menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di lapangan dari kejauhan. "Tidak perlu," wanita itu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu." Bawahannya mengerutkan kening kebingungan, tetapi atasan mengirim kami ke sini untuk membantu tokoh terkenal itu. Sekarang tokoh terkenal itu menghadapi krisis seperti itu, bagaimana kami bisa hanya berdiam diri dan menonton? Wajah wanita itu berubah dingin, atasan meminta kami datang ke sini untuk membantu tokoh terkenal itu dalam menghilangkan masalah asing, bukan untuk menekan kerusuhan internal. Tokoh terkenal membuat ini sendiri, dan ini jalan buntu. Izinkan saya bertanya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Tolong, tapi jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia akan terlibat. Ketika kesalahan datang dari atas, dia juga akan terlibat. Dia tidak ada hubungannya dengan tokoh terkenal, jadi tentu saja dia tidak mau terlibat dan menyalahkan hal ini. Jika dia tidak membantu, para petinggi mungkin akan menyalahkannya, tapi dia punya cukup alasan untuk menolak. Situasi di tempat kejadian kacau, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, lagi pula dia baru saja tiba di toko terkenal itu. Mengambil tindakan gegabah hanya akan memperburuk situasi, jadi dia menyerahkannya kepada pemiliknya untuk menanganinya. Bagaimanapun, itu juga urusan pemiliknya sendiri, jadi itu sangat masuk akal. Utusan khusus itu benar, bawahan itu mengangguk. Lagi pula, kami adalah orang-orang dari kakak perempuan tertua. Apakah kamu lupa apa yang kakak tertua katakan kepada kami sebelum kita berangkat? Tanya wanita itu. Ketika bawahannya mendengar ini, dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Saudari memberitahu kami bahwa jika kami melihat Han Sanqian, kami harus mencoba memberinya perlakuan istimewa tertentu. Jika dia ditangkap dan dieksekusi, kami harus mencoba membiarkannya mati sebagai secepat mungkin. Benarkah kamu masih ingat? Kakak perempuan tertua memiliki hubungan dengan Han Sanqian. Meskipun dia dan Han Sanqian berada di sisi yang berbeda, kakak perempuan tertua masih memiliki perasaan terhadap Han Sanqian. Mungkin cinta, mungkin persahabatan, atau mungkin rasa bersalah. Singkatnya, perintah di atas adalah perintah, dan instruksi yang diberikan kakak tertua kepadamu dan aku juga merupakan perintah." Bawahan itu mengangguk, "Saya mengerti, maka memang merupakan pilihan terbaik bagi kita untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi di sini. Kita tidak hanya dapat memberikan instruksi kepada atasan, tetapi pada saat yang sama, kita juga dapat melepaskan Han Sanqian dengan tepat." Wanita itu juga mengangguk dan berkata, "Ya, kakak perempuan tertua ada di posisinya. Dia tidak punya pilihan selain melawan Han Sanqian karena banyak hal. Namun, kamu juga tahu beberapa situasi kakak perempuan tertua. Mengapa?" Bawahan itu tidak berkata apa-apa lagi dan diam-diam menutup mulutnya. Membunuh. Di medan perang, perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Walaupun tingkat kultivasi orang-orang di pihak Han Sanqian relatif rendah, namun perbedaannya sebenarnya tidak terlalu kentara, kuncinya adalah orang-orang di pihak Han Sanqian sangat banyak. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran dimulai, keuntungan langsung terlihat. Meskipun utusan berpakaian putih, Hei Feng dan kapten penjaga telah mencoba mengatur serangan balik yang efektif berkali-kali, setiap kali mereka berkumpul, Dewa Agung Han Sanqian akan segera datang untuk membunuh mereka. Di depan Han Sanqian,
utusan khusus berkulit putih dan lainnya telah benar-benar kehilangan keunggulan kultivasi mereka. Tidak ada cara untuk mengalahkan Han San Qian. Han San Qian seolah-olah berada di tanah terpencil, dan dia membunuh mereka tanpa pandang bulu. Kebangkitan kecil mereka dengan cepat ditekan oleh Han San Qian, dan semakin banyak master yang dibunuh oleh Han San Qian, dan sepertinya mereka tidak dapat bertahan lagi. Jika kita terus seperti ini, kita akan dilanggar. Hei Feng benar-benar dipukuli dan tidak bisa menahan diri, dan buru-buru melihat kembali ke arah utusan kulit putih itu. Situasi utusan khusus berbaju putih tidak jauh lebih baik darinya. Ia harus menghadapi serangan Han San Qian, dan juga harus menghadapi pengepungan orang-orang yang mungkin menyerang mereka kapan saja. Aku tidak punya pilihan lain, Hei Feng, tunggu. Hei Feng mengertakkan gigi dan melihat ke arah Han San Qian yang menyerang lagi. Sialan, Han San Qian, aku akan bertarung denganmu. Bab 5747, bisakah kamu bertarung? Semangatnya sangat bagus, dan idenya juga sangat indah, namun kenyataannya pasti kejam. Menghadapi derasnya angin hitam, Han San Qian tidak takut sama sekali, bahkan ingin tertawa kecil. Setelah beberapa putaran membalikkan tangan, Hei Feng langsung ditampar oleh telapak tangan Han San Qian. Setelah itu, tubuhnya terbang mundur beberapa meter dan menghantam tanah dengan keras. Seteguk darah tiba-tiba muncrat, hampir kehilangan kesehatannya. Setengah kekuatan bertarung. Saudara angin hitam. Utusan khusus berbaju putih merasa cemas. Jatuhnya Hei Feng berarti utusan khusus berbaju putih kehilangan dukungan yang paling kuat. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Han San Qian, yang tiba-tiba datang untuk membunuhnya, sudah menyerangnya. Setelah berhasil menangkis beberapa kali, ia tidak bisa lepas dari nasib yang sama. Ia ditampar ke tanah oleh Han San Qian dan tidak bisa bergerak lagi. Membunuh. Memanfaatkan momentum tersebut, Han San Qian melambaikan tangannya yang besar, dan untuk sesaat orang-orang di bawah komandonya menjadi lebih kuat dan menyerang dengan gila-gilaan. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang di pihak pemilik desa mulai tidak mampu melawan, dan satu demi satu mereka meninggalkan baju besi mereka dan mencoba melarikan diri. Utusan khusus berbaju putih itu dibantu oleh seorang bawahannya. Setelah tertunda beberapa menit, dia kini hampir tidak bisa bergerak. Dia melihat situasinya dan menghela nafas, dengan Han San Qian memimpin begitu banyak pengkhianat, kita sekarang tidak berdaya. Pergi, lindungi pemilik desa dan evakuasi ke tempat aman secepat mungkin. Bagaimana denganmu, utusan? Saya. Utusan khusus berbaju putih tersenyum pahit, saya hanya utusan khusus. Tujuan Han San Qian adalah untuk keluar dari pengepungan, dan dia tidak akan membunuh kita semua. Hal kedua dan terpenting adalah utusan khusus berbaju putih tahu betul bahwa meskipun Han San Qian ingin membunuh seseorang atau sesuatu, target utamanya jelas bukan dirinya sendiri. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Tidak mungkin orang pintar seperti Han San Qian tidak memahami kebenaran ini. Ya. Para bawahan segera mengungsi ke pemilik desa. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada pemilik, pemilik tidak ragu-ragu dan segera mengungsi ke tempat lain di bawah perlindungan lebih dari selusin penjaga. Seperti yang diharapkan utusan berpakaian putih itu, Han San Qian tidak mempedulikan hal lain dan langsung mengejar pemilik desa. Ya, walaupun bagi Han San Qian prioritas utamanya adalah pergi dari sini, namun jika ada kesempatan untuk menangkap ikan besar dari pemilik desa, itu sudah cukup bagus. Dengan dia sebagai tahanan, Han San Qian akan lebih aman. Tentu saja, dia mungkin juga tahu lebih banyak tentang organisasi mereka. Jika dia bisa melarikan diri dari sini, maka bagi Han San Qian, pertempuran berikutnya adalah kota tulang terbakar. Dan ada juga home base dari kelompok orang ini, jika persiapan bisa dilakukan jauh-jauh hari, tidak akan terlalu sulit untuk menghadapinya ketika saatnya tiba. Tentu saja, poin lainnya adalah jika pemilik desa dapat ditangkap,
maka bagi Han San Qian, PowerPoint dari toko terkenal pada dasarnya dapat dihilangkan sepenuhnya. Dengan kata lain, meskipun tidak dapat dihilangkan, namun tetap dapat menimbulkan kerusakan yang maksimal pada mereka. Melihat Han San Qian mengejarnya, pemilik desa menunjukkan ekspresi panik yang jarang terjadi, dan dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat pelariannya. Selusin penjaga segera berbalik dan bertarung dengan Han San Qian, mencoba menunda Han San Qian. Namun, meskipun para penjaga ini adalah orang-orang terkemuka di toko-toko terkenal, bagi Han San Qian, mereka sedikit lebih sulit untuk dihadapi. Tidak butuh waktu lama bagi Han San Qian untuk membunuh beberapa dari mereka di tempat, dan semakin sulit bagi mereka untuk menghentikan Han San Qian. Meskipun pemilik desa melarikan diri dengan panik, sulit baginya untuk berlari jauh dalam situasi saat ini. Beraninya sekelompok pecundang menghalangi jalanku. Han San Qian berteriak dengan marah, dan sejumlah besar energi iblis dilepaskan dari tangannya, segera menjatuhkan beberapa orang. Beberapa penjaga terakhir yang tersisa di antara Selusin juga terluka parah dalam serangan ini. Meskipun mereka tidak sepenuhnya kehilangan efektivitas tempur mereka, sudah terlambat untuk menghentikan Han San Qian. Han San Qian terbang dan menyusul pemilik desa. Bab 5748 ada yang salah. Pemilik desa tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melawan Han San Qian. Keduanya dengan cepat bertarung bersama. Tentu saja Han San Qian tetaplah Han San Qian yang sama. Setiap gerakannya penuh dengan gerakan membunuh, dan keseluruhan serangannya mulus dan sangat mendominasi. Adapun pemilik desa, ini adalah pertama kalinya Han San Qian bertarung melawannya. Keterampilannya cukup aneh. Setelah dengan cepat menangkis Han San Qian, dia menggerakkan tangannya dan sebuah nafas muncul tepat di depannya. Setelah itu, orang aneh keluar dari nafas tersebut. Terlihat seperti manusia tapi bukan manusia, terlihat seperti monster tapi bukan monster, terlihat seperti monster tapi bukan monster, sampai batas tertentu lebih mirip boneka kayu raksasa. Membunuh. Pemilik desa berteriak dingin, dan detik berikutnya, boneka kayu itu langsung menyerang Han San Qian. Han San Qian dengan cepat menyingkir dan langsung menamparkan boneka kayu itu dengan backhand-nya. Walaupun boneka kayu itu terlihat sangat besar, namun secara teori, kekuatan dari boneka kayu ini sangat besar. Han San Qian tidak memilih Ying Gang karena ingin menyelamatkan miliknya. Kekuatan fisik dan energi secara maksimal. Namun, semakin besar ukurannya, pergerakannya cenderung semakin lambat. Han San Qian hanya perlu menggunakan kecepatan untuk menghadapinya dengan mudah. Benar saja. Setelah menghindar ke samping, boneka kayu itu ingin segera menyerang Han San Qian lagi, tapi jelas sudah tidak sensitif lagi, dan hampir sulit untuk menangkis tamparan backhand dari Han San Qian. Dengan keras, dia menerima telapak tangan yang sangat kuat, dan tubuhnya yang tampak besar segera terhuyung dan terpental beberapa meter jauhnya. Kakinya yang sangat tinggi dan sangat panjang tidak dapat menopang apapun untuk beberapa saat, dan dia akan jatuh ke tanah. Pemilik desa bereaksi sangat cepat, dengan gerakan tangannya, dia dengan paksa menarik boneka kayu itu, lalu dengan lambaian tangannya, boneka kayu itu berdiri kembali dan bergegas menuju Han San Qian. Han San Qian sedikit mengernyit, apakah kamu masih datang? Han San Qian langsung mengisi tangannya dengan energi hitam, berbalik ke samping lagi, kali ini tubuhnya jelas berakselerasi dan terbang. Lalu, dia menamparkan kepala boneka kayu itu tepat dengan satu telapak tangan. Wow! Dalam sekejap, boneka kayu besar itu seakan-akan menanggung beban hidup yang tak tertahankan. Setelah diguncang secara tiba-tiba, ia langsung hancur di tempat dan berubah menjadi serpihan serbuk gergaji. Pemilik desa jelas-jelas linglung. Tentu saja dia bisa membayangkan bahwa boneka kayu ini saja tidak bisa mengalahkan Han San Qian. Tapi yang mungkin tidak dia duga adalah boneka itu tidak bisa bertahan 2 ronde di depan Han San Qian. Benar-benar menjijikkan, teriak pemilik desa dengan marah. Detik berikutnya,
dia menggulungnya lagi di tangannya. Wow! Serbuk gergaji di tanah tiba-tiba menyebar seperti naga dan ular, namun karena gerakan kuas, banyak pola yang muncul di tanah sekaligus. Meskipun demikian, pola-pola ini sama sekali tidak jelas. Bangkit. Ledakan. Puluhan boneka kayu kecil tiba-tiba muncul di tanah. Dibandingkan dengan boneka kayu raksasa tadi, boneka kecil ini terlihat lebih seram dan aneh. Dari kejauhan, boneka kayu ini terlihat seperti setan dan setan halus yang tak terhitung jumlahnya, menakutkan dan membuat orang merasa kedinginan. Membunuh. Wow! Puluhan boneka kayu langsung menerima pesanan, lalu bergegas menuju Han San Qian secara serempak. Mereka datang dari segala arah. Jelas mustahil bagi Han San Qian untuk mengelak hanya dengan mengandalkan keterampilan fisik. Terlebih lagi, lusinan boneka kayu ini sangat cepat. Tanpa menunggu Han San Qian bereaksi, orang-orang ini sudah bergegas maju dengan cepat. Tiba di dekat Han San Qian. Setelah itu, Kiki mengunci Han San Qian erat-erat dengan tangannya, menyebabkan Han San Qian terjebak di tempatnya. Dari kejauhan Han San Qian tampak tubuhnya ditutupi berbagai boneka kayu, setidaknya ada 2 atau 3 boneka kayu yang menempel di masing-masing anggota badan Han San Qian. Tiba-tiba, Han San Qian merasa sangat terganggu hingga dia tidak bisa bergerak. Han San Qian mengerutkan kening, dia mencoba menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan benda-benda ini, tetapi sayangnya dia berusaha lebih keras dan menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini menarik, Han San Qian menatap pemilik desa dengan dingin. Boneka kayu ini memang terlihat merepotkan, tapi Han San Qian pasti tidak akan menganggapnya serius. Itu hanya buang-buang tenaga, bukakan untukku. Han San Qian berteriak dengan marah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi penuh energi, menyebabkan semua boneka kayu itu meledak sepenuhnya. Apa? Pemilik desa terkejut. Bab 5749, Perasaan Akrab. Bang bang bang. Puluhan boneka kayu sedang memegang bom, saat bom meledak semuanya hancur berkeping-keping. Setelah puluhan boneka kayu diledakkan, mereka tergeletak dengan aman dalam jarak beberapa meter dari Han San Qian, dan tubuh mereka tidak lagi selengkap dulu. Jika kamu punya trik lain, gunakan saja, Han San Qian memandang pemilik desa dengan dingin, penuh penghinaan. Han San Qian, jangan bangga. Pemilik desa sangat marah. Namun pemilik desa juga tahu betul bahwa dia tidak akan pernah menjadi lawan Han San Qian. Dan ketika pemilik desa sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba, angin hitam mengeluarkan raungan keras dan mengikutinya dari dekat untuk membunuhnya. Dasar pencuri kecil, jangan sakiti tuanku. Suara badai hitam datang, dan Han San Qian diserang dengan serangan gila-gilaan. Tuan desa, biarkan aku yang menanganinya di sini. Ayo cepat pergi. Bagi Hei Feng, kesetiaan adalah prinsip pertama. Dia tidak bisa menjadi lawan Han San Qian, tapi ini tidak penting. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia harus melindungi keselamatan pemilik desanya. Pemilik desa mengerutkan kening dan merasakan kehangatan di hatinya. Bawahannya dapat memainkan peran mereka dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada kota pada saat yang paling kritis. Bagi Zhuangzu, ini sudah cukup. Saya tidak mempercayai orang yang salah, saya juga tidak mempromosikan orang-orang ini dengan sia-sia. Namun, pemilik desa juga mengetahui bahwa dengan kekuatan angin hitam, sebenarnya mustahil menghentikan Han San Qian sendirian. Terlebih lagi, meskipun Anda menunda waktu, itu tidak cukup bagi Anda untuk melarikan diri dengan selamat. Oleh karena itu, jika Han San Qian menyusul lagi dalam beberapa puluh detik dan kemudian jatuh kembali ke situasi putus asa tadi, lebih baik berikan saja coba sekarang. Dan Hei Feng bergabung untuk mengepung dan menekan mereka, mungkin ini bisa bertahan lebih lama. Memikirkan hal ini, wajah pemilik istana membeku, dan dia langsung menggerakkan tangannya. Boneka kayu yang jatuh ke tanah dan tidak bergerak sama sekali tiba-tiba berdiri kembali satu persatu.
Dibandingkan dengan jenazah yang belum utuh setelah dibom barusan, saat ini jenazah mereka sedang diperbaiki dengan cepat. Luka-luka yang patah itu, jenazah mereka akan tampak seperti pasir hisap dan akan segera diperbaiki dari bagian tubuh lainnya yang masih utuh. Tak lama kemudian, luka di tubuh itu diperbaiki, dan kondisi seperti pasir hisap di tubuh mulai berhenti. Namun, luka-luka tersebut telah pulih dari tubuh mereka, sehingga total massa tubuh tidak dapat berubah. Namun untuk menjamin keutuhan tubuhnya, Anda bisa melihat secara kasat mata bahwa ukuran boneka kayu tersebut jelas lebih kecil dari sebelumnya. Namun warna boneka kayu tersebut mulai berubah. Tadinya warnanya lebih gelap, terlihat sangat menyeramkan, tapi sekarang, seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya keemasan samar. Di satu sisi, orang-orang ini seperti sekumpulan boneka emas. Apalagi ini belum usai, mereka sedang menjalani perpisahan fisik. Sebuah boneka dapat ditarik keluar dari belakang dengan tangan kiri dan kanannya, dan boneka emas yang identik dapat ditarik keluar dengan masing-masing tangan. Boneka emas yang ditarik juga dengan cepat meniru gerakan boneka tadi. Jadi, 3 lahir, 9 lahir dari 3, dan jika ditiru seperti ini, dalam sekejap puluhan boneka kayu tiba-tiba berubah menjadi ratusan ribu boneka kayu. Kalau dilihat-lihat hampir semuanya penuh dengan boneka kayu, karena penampilannya yang aneh dan berkumpulnya padat, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang mati rasa. Di pihak Han San Qian, terlalu mudah untuk menangkis angin hitam. Dalam situasi 1 lawan 1, kesenjangan level antara Hei Feng dan Han San Qian jelas terlalu besar. Menghadapi serangan Han San Qian, Hei Feng tidak mampu menahannya. Sebaliknya, serangannya terlalu kuat untuk Han San Qian. Sesederhana saja seperti seorang anak yang sedang bermain rumah. Han San Qian tidak hanya dapat dengan mudah mengelak dan melawan, bahkan jika dia sedang bercanda dan ingin langsung memukulnya, itu tidak akan sulit sama sekali. Di bawah penindasan mutlak seperti itu, tidak peduli seberapa bersemangat dan bertekadnya Hei Feng, itu tidak akan ada artinya. Saat Han San Qian mengerahkan kekuatannya, Hei Feng langsung dipukul di bagian dada, lalu tubuhnya terlempar dengan keras dan menghantam kelompok boneka kayu tersebut. Meski nyaris tidak bisa berdiri, ia tidak lagi memiliki kemampuan bertarung. Han San Qian tidak memperhatikannya, dia hanya melirik boneka kayu padat di tempat kejadian. Bab 5750, sangat aneh. Han San Qian mengerutkan kening, dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam sekejap, begitu banyak boneka kayu tiba-tiba muncul di sekitarnya. Jika ditunda lebih lama, Han San Qian akan bertanya-tanya apakah halamannya akan dipenuhi boneka kayu tersebut. Han San Qian sedikit geli, sepanjang waktu, bos terakhir yang saya temui adalah hal yang sangat kuat, baik dengan keterampilan khusus atau bakat fisik yang berbeda dari orang biasa. Anda agak istimewa. Pemilik desa di depannya ini bertubuh kurus dan tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Han San Qian tidak melihat ada yang istimewa dari pria ini dalam hal ilmu bela diri. Ini sungguh aneh. Menurut keadaan normal, bos di belakang secara teoritis seharusnya menjadi lebih kuat dan dapat diubah. Oleh karena itu, sebelum Han San Qian berurusan dengan pemilik desa, dia sebenarnya berpikir bahwa pemilik desa ini mungkin sangat kuat. Langkah pembunuhan. Lagi pula, dari analisis logis, semakin biasa pemiliknya di luar, semakin kuat dia di dalam. Bagaimanapun, ini adalah tanah iblis. Semakin jauh Anda pergi ke area inti, semakin sulit untuk menduduki wilayah tersebut. Secara alami, bos di sini menjadi lebih kuat. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda untuk mendapatkan pijakan di sini. Oleh karena itu, perkataan pemilik desa sungguh mengejutkan Han San Qian. Apakah kamu mempermalukan pemilik desa? Pemilik desa sangat marah. Meskipun Han San Qian tidak menunjukkannya dengan jelas, dia tahu bahwa Han San Qian terkejut karena dia tidak sebaik kelompok orang sebelumnya. Setiap orang punya wajah, apalagi yang berkuasa seperti pemilik desa. Sebenarnya,
yang saya maksud bukan ini. Namun, jika Anda mengatakannya seperti ini, atau memahaminya seperti ini, maka yang saya maksud adalah ini, kata Han Sanqian dengan nada menghina. Dia tidak takut menyinggung siapapun. Tentu saja, apapun yang Anda katakan adalah apa adanya. Bagaimana dia masih bisa menjelaskan bahwa saya tidak melakukannya? Jangan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu bajingan, mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menjadi begitu sombong adalah hal yang keji. Persetan denganku. Pemilik desa berteriak dengan dingin, dan detik berikutnya, ratusan ribu manusia emas kecil langsung menyerang Han Sanqian. Han Sanqian mundur sedikit dan melihat boneka kayu yang mengelilinginya dari segala arah. Dia tahu betul bahwa seperti sebelumnya, sangat mustahil untuk bersembunyi. Dia hanya bisa memukul dengan keras. Cahaya emas. Dengan suara dingin dan kaki gemetar, tubuh Han Sanqian tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan menghadapi boneka kayu yang bergegas. Cahaya keemasan menciptakan perisai pelindung yang langsung menutupi seluruh tubuh Han Sanqian di dalamnya. Bang bang bang. Ribuan ratusan boneka kayu menabrak perisai cahaya emas, dan mereka tiba-tiba menemui jalan buntu. Boneka kayu tersebut seakan-akan dalam keadaan sadar. Meski boneka kayu di depan terhalang oleh cahaya keemasan, mereka tidak menyerah sama sekali. Mereka tetap menekannya langsung dengan tangan kayu anehnya. Setelah itu, boneka kayu di belakang mereka dengan cepat temukan celah untuk masuk, dan terus menyerang perisai cahaya emas. Terlebih lagi, meskipun serangan sebelumnya sudah jenuh dan tidak ada tempat lain bagi mereka untuk turun tangan menyerang, boneka kayu cadangan itu tidak akan pernah berhenti. Mereka terhubung langsung dengan boneka kayu di depan mereka, dan dalam sekejap, ribuan dan ratusan individu mereka tiba-tiba berubah menjadi satu. Ya. Serangan terhadap perisai cahaya emas begitu besar sehingga sulit untuk menahannya untuk sementara waktu, dan hampir hancur. Han Sanqian, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pemilik desa berteriak dengan marah pada Han Sanqian. Melihat Han Sanqian dalam kondisi yang menyedihkan, dia tentu saja sangat bersemangat. Ya, dibandingkan orang lain, pemilik desa sendiri juga mengetahui bahwa kekuatan pribadinya tidak sebaik orang banyak, namun mengetahui adalah satu hal, dan yakin atau tidak adalah hal lain. Apalagi bagi pemilik desa, pengurus dan orang-orang yang menduduki jabatan tinggi tidak serta-merta bergantung pada kekuatan pribadi, itulah yang dilakukan orang yang nekat. Bagi dia jelas bukan orang yang gegabah, dia adalah orang yang sangat kuat dengan otak dan kultivasi. Oleh karena itu, dalam menghadapi hinaan verbal Han Sanqian, dia pasti tidak tahan, bahkan dia ingin sekali membuktikan dirinya di depan Han Sanqian. Ia pun ingin membuktikan dirinya di hadapan banyak bawahannya, ia sudah cukup dipermalukan oleh pengkhianatan bawahannya. Mendengar teriakan pihak lain, Han Sanqian hanya tersenyum menghina, bagiku, tidak lebih dari itu, kamu masih sampah.